Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginput data ke database. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana cara menampilkan data ke halaman web kita. Yang data yang akan kita tampilkan adalah data yang ada di tabel database kita. Oke, langsung saja. Pertama kita buka text editor kita dan jangan lupa di sini saya mengingatkan teman-teman supaya kontrol panel yaitu Apache dan MySQL-nya tetap terbuka supaya kita tetap terhubung dengan PHP MyAdmin kita. Oke, kita langsung saja ngoding. Pertama, untuk menampilkan data ke halaman web kita buat dulu sebuah file. Nama filenya kita kasih nama tampil.php. Fungsinya apa? Nanti di halaman inilah kita akan menampilkan data-data kita. Oke, kita langsung saja kita buat dulu struktur HTML-nya. Oke, pertama kita kasih header sederhana. Namanya itu data mahasiswa. Lalu kita kasih garis bawah. Lalu kita buat tag tabel. Nah, jadi pertama kita buat dulu tabel, di mana tabel ini nanti kita isi data yang statis. Jadi belum menggunakan data yang dinamis. Artinya apa? Kalau data statis itu datanya masih kita ketik sendiri di tag HTML-nya, sedangkan yang dinamis itu datanya diisi dari database yang akan kita panggil dari database kita. Jadi di sini pertama kita buat dulu data yang statis. Yang pertama name, nama dan tanggal lahir. Lalu kita buat contohnya di sini, NIM-nya 345672, namanya Niko. Lalu di sini tanggal lahirnya 28 Maret 1995. Oke, di tabelnya ini kita buat border sama dengan 1. Oke, kita save. Kita save dulu, lalu kita cek browser kita. Tadi nama file kita itu adalah berarti localhost root tampil.php. Nah, kira-kira datanya seperti ini. Jadi nanti kalau contohnya ada data yang kedua, kita bisa tambahkan lagi di sini. Contohnya NIM-nya adalah 34566771. Namanya contohnya Santi. Lalu kita save. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira gambarannya teman-teman, nanti data yang ada di database ini akan kita munculkan di halaman web yang di sini. Nah, bagaimana caranya? Oh ya teman-teman, sebelumnya kita buat dulu sebuah link supaya kita bisa kembali ke prompt, lalu bisa kembali ke tampil. Kita buat sebuah link. Pertama kita masuk ke text editor kita buat di sini di bawah ini contohnya linknya. Lalu di sini link kita itu ada prompt.html, artinya nanti kita akan diarahkan ke halaman prompt.php. Nah, ke halaman prompt ini kita kasih di sini insert data, lalu kita save, lalu kita cek di browser kita reload. Nah, ada semua link di sini. Nah, ketika ini kita klik, kita akan diarahkan. Oh sorry, apa yang salah? Coba kita cek apa yang salah. Oh bukan, index ternyata ya teman-teman, index. Lalu kita save, kita reload lagi. Nah, ketika kita klik ini, kita diarahkan ke sini.
Begitu juga nanti di sini ketika kita klik di kita buka index.php ini, contohnya kita buat di bawah ini, lalu kita buat lagi link. Terus di sini kita buat tampil .php. Lalu di sini kita buat tampilkan data. Lalu kita save, lalu kita reload. Nah, kita bisa klik di sini, mau masukin data baru kita bisa klik di sini, mau lihat data bisa klik di sini. Oke, ini. Nah, bagaimana caranya untuk menempelkan data yang ada di database yang sudah pernah kita input supaya dia tampil secara dinamis di halaman web kita yang ini. Oke, kita langsung saja ke text editor kita. Kita buat tampil. Nah, ini kita hapus saja. Nah, di sini kita menggunakan fungsi MySQL query. Pertama kita buat dulu. Nah, jadi nanti kita ceritanya kita akan looping TR yang ini kita looping sesuai dengan jumlah data yang sudah kita input. Dengan cara seperti apa? Pertama kita buat dulu query-nya. Nah, kita panggil contohnya data mahasiswa. Kita buat sebuah variabel data mahasiswa. Dan di sini kita buat MySQL query. Lalu kita buat coding SQL-nya. Kita buat dulu parameter koneksinya. Lalu kita buat kita menggunakan SQL dengan SQL select from. Nah, di sini teman-teman kita cek yang kita masukkan di sini adalah from nama tabel yang sudah kita buat. Nama tabel kita itu adalah tabel mahasiswa. Jadi di sini kita buat from tabel mahasiswa. Nah, ketika ini sudah kita panggil, lalu kita bisa looping menggunakan while. Sebelum kita looping, kita pakai MySQL fetch array. MySQL fetch array itu data mahasiswa, lalu kita looping. Nah, karena kita looping ini berarti kita buat di ke bawah saja. Nah, jadi ceritanya nanti akan kita looping di sini. Oke. Nah, ini nanti ini adalah query untuk menampilkan data dari database, dan di sini akan kita looping di dalam tag tr ini. Oke, kita langsung saja kita panggil datanya. Yang pertama adalah name. Kita echo dt ini adalah dari sini dt, lalu kita buat di sini name. Oke, ini kita copy saja, nah ini kenapa name? Nah, ini kita sesuaikan dengan apa yang sudah pernah kita buat. Di sini ada name, ada nama. Nah, ini harus sama dengan yang ada di sini. Nah, di sini juga harus ada nama. Nah, dan yang terakhir adalah tanggal underscore lahir. Nah, di sini juga sama penulisannya. Tanggal lahir. Oke, kita save. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana.
Di browser kita cek, lalu kita reload. Oh, ada yang salah teman-teman. Apa yang salah di sini? Variabel count. Oh iya teman-teman, kita lupa. Sebelumnya jangan lupa ya, kita include dulu koneksi kita. Oke. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebetulnya ini juga bisa aja kita copy semua ini. Nah, dan variabel count ini kita bisa buat di sini. Nah, tapi karena kita pakai berulang-ulang, kita include aja. Sekarang kita save kembali, lalu kita cek browser kita, lalu kita reload, dan hasilnya masih ada error. Di sini errornya call to undefined function MySQL. Oh, ternyata kita nggak pakai MySQL ya teman-teman, kita pakai MySQL. Oke, kita save, dan ini kita betulkan dulu, kita pakai TD ya di sini teman-teman, bukan TH. TH itu untuk headernya table. Ini kita save teman-teman, lalu kita reload halaman web kita, dan hasilnya berhasil. Oke, sekarang kita praktekkan bagaimana kalau kita input sebuah data dengan NIM 789023, lalu namanya contohnya Andi. Lalu kita kasih tanggal lahirnya 6 Mei 1995. Lalu kita simpan. Coba kita cek di data kita, dan di sini hasilnya berhasil teman-teman, masuk Andi dengan NIM 789023. Oke teman-teman, sekian bagaimana cara menampilkan data dari database MySQL. Lalu di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menginput data yang sudah kita input, atau bukan menginput, maksud saya mengupdate data yang sudah kita input. Jadi kalau contohnya ada yang salah, data itu bisa kita update, kita edit. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jika ada yang error atau yang salah, teman-teman bisa buat di komentar, nanti kita akan diskusi sama-sama.